memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir pada hari ini? Arin. Arin izin, Bu. Kenapa? Sakit apa, Sakit, Bu? Bu. Sakit. Ayu. Hadir. Dini. Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Salsa. Bila. Hadir, Bu. Yang nggak hadir cuma satu ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas sunnah hamiyah. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas sunnah apa saja. Siapa yang masih ingat? Bu. Ya, Dini coba sebutkan. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, Ya, sunnah takririah. ya. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Siapa yang masih ingat pengertian sunnah qauliyah? Nah, Bu. Apa? Sunnah qauliyah adalah bentuk ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, benar. Sunnah qauliyah adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau, yang didengar dan dipahami oleh sahabat beliau, kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Dan periwayatannya itu dilanjutkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Kemudian yaitu sunnah fi'liyah. Siapa yang masih ingat pengertian sunnah fi'liyah? Gak ada? Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Jadi sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah qauliyah itu ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu sunnah takririyah. Ada yang ingat tidak pengertian sunnah takririyah itu apa? Nggak dibaca ya di rumah. Ada yang masih ingat tidak pengertian sunnah takririyah itu apa? Saya, Bu. Ya, Nisa coba. Ketetapan Nabi Muhammad. Ya, benar. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan para sahabatnya. Contoh sunnah takririyah yaitu hadis tentang memakan daging dab atau sejenis biawak. Yang kedua yaitu hadis tentang tayamum. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas sunnah hamiyah. Sebelumnya ada yang pernah baca tidak pengertian sunnah hamiyah itu apa? Belum. Dijelaskan ya. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW tapi belum dikerjakan. Sebagai ulama hadis, ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah. Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat sifat-sifat keadaan-keadaan atau ahwal serta himmah, hasrat untuk melakukan sesuatu. Dalam riwayat disebutkan beberapa sifat yang dimiliki beliau, seperti bahwa Nabi Muhammad SAW selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak, tidak suka berbicara kotor, tidak suka mencela. Juga mengenai sifat jasmaniah beliau yang dilukiskan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya yaitu dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Katanya beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk juga dalam hal ini adalah silsilah dan nama-nama serta tahun kelahiran beliau. Adapun himmah atau hasrat
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Syafi'i dan rekan-rekannya, hal ini termasuk sunnah hamiyah. Sementara menurut Asy-Syafi'i tidak demikian, karena ham ini adalah hanya kehendak hati yang tidak termasuk perintah syariat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dari sifat-sifat keadaan-keadaan serta himah tersebut, yang paling bisa dijadikan sandaran hukum sebagai sunnah adalah ham, sehingga kemudian sebagian ulama fikih mengambilnya sebagai sunnah hamiyah. Cukup sekian yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu yang bertanya. Pengertian sunnah hamiyah. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian sunnah hamiyah itu apa? Saya, Bu. Ya, coba ini. Suatu yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum dikerjakan. Ya benar. Jadi sunnah hamiyah itu adalah sesuatu yang dikehendaki Nabi Muhammad tetapi belum dikerjakan. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk puasa Muharram. Dan pada tahun Muharram itu tidak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah yaitu sesuatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW tapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perihal sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi terdapat sifat-sifat keadaan-keadaan atau ahwal serta himah untuk melakukan sesuatu. Jadi kita sudah membahas 4 macam-macam sunnah apa saja. Yang pertama, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririah, dan sunnah hamiyah. Di rumah dipelajari lagi ya biar hafal semuanya. Ya, Bu. Kemarin kita kan ada tugas untuk mencari sunnah takririah. Sudah dikerjakan belum tugasnya? Dikumpulkan coba tugasnya. Ketua kelasnya ya. Kumpul di depan. Baik, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang dijelaskan pada hari ini. Bila ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.